Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saikoh Dinila dengan 3 digit NIM terakhir 041 dari kelas PTIA 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan demi memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Berikut beberapa topik yang akan saya bahas, yaitu gambaran umum jaringan, pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya, topologi jaringan, pembagian jaringan penggunaan kabel, dan jaringan berdasarkan siaran atau castingnya. Gambaran umum jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis terdiri dari 4 macam. Yang pertama, PAN, Personal Area Network seperti Bluetooth dan IRDA. Yang kedua, LAN, Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas seperti lab komputer. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network, jaringan satu kota atau wilayah. Dan yang terakhir, WAN, Wide Area Network, jaringan telah mendunia atau internet. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya terdiri dari 2 macam. Yang pertama, intranet, yaitu bisa diakses untuk kalangan internal. Yang kedua, internet bisa diakses oleh publik. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya terdiri dari 2 macam. Yang pertama, jaringan ad hoc, yang kedua, jaringan infrastruktur. Topologi jaringan terdiri dari 4 macam. Yang pertama, topologi bus, yang kedua, topologi star, ketiga, topologi ring, dan yang terakhir, topologi mesh. Topologi bus memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan dari topologi bus adalah jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi ini sangat jadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua, topologi star. Kelebihan topologi star adalah apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan topologi star adalah jika switch atau hub yang notabene-nya sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga, topologi ring. Kelebihan topologi ring memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, dan biaya instalasi cukup murah. Kekurangan topologi ring adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Yang keempat, topologi mesh. Kelebihan topologi mesh, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan topologi mesh, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel.
Pembagian jaringan penggunaan kabel terdiri dari dua macam, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Dan terakhir, jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya terdiri dari tiga macam. Yang pertama unicast, kedua broadcast, dan yang terakhir multicast. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.